Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyimak dan klik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan yang berlimpah dan bahagia selalu. Cerita yang saya bawakan adalah realita yang terjadi di kehidupan masyarakat dari belahan dunia. Bersumber dari beberapa media terpercaya yang saya padukan menjadi sebuah narasi cerita. Selamat mendengarkan, mari on the way ke ceritanya. Kisah hidup seorang penyanyi dangdut yang bernama Irma Novitasari, 24 tahun, harus berakhir dengan sangat menyedihkan di tangan sang suami siri, Asep Saifuddin alias Abang, 23 tahun. Seorang biduan berasal dari Pacet, Kabupaten Bandung itu harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat menyedihkan. Sempat dikabarkan menghilang selama 7 bulan dan berakhir ditemukan dalam sebuah kuburan. Hal yang lebih menyedihkan adalah ketika jasad beliau ditemukan terkubur di belakang rumah sang suami siri. Menurut pengakuan paman korban, Bapak Ilyas Tari, semasa hidupnya korban merupakan sosok yang pendiam, namun mempunyai pergaulan yang sangat luas. Lalu apa sebenarnya yang telah terjadi? Apa motif pelaku melakukan aksi keji tersebut? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Ketika ditemui dalam sebuah wawancara di Kampung Ciburial, Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, pada hari Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024 kemarin, sang paman mengatakan bahwa korban merupakan seorang wanita yang rajin dan baik hati, yang sebelumnya telah menikah dan dikaruniai seorang buah hati yang berusia 6 tahun. Kemudian dia berpisah, dan selang beberapa waktu, ia kemudian melakukan pernikahan secara siri dengan seorang yang bernama Asep Saifuddin. Semua kerabat juga mengetahui bahwa hubungan mereka terlihat tidak baik-baik saja. Bahkan tak jarang Irma menangis dan juga mengatakan bahwa rumah tangga mereka seringkali mendapat percekcokan dan juga pertengkaran. Tidak ada kedamaian dalamnya. Namanya awal nikah, semua terasa indah. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan antar Asep dan Irma terlihat putus nyambung dan tidak ada kesejahteraan. Sementara dengan Asep, Irma belum dikaruniai keturunan. Keluarga juga pernah meminta bahwa sebaiknya mereka melakukan pernikahan sah secara hukum. Namun, keduanya masih juga belum melaksanakan akad resmi tersebut. Kerabat korban juga mengatakan bahwa sebenarnya rumah tangga Irma dan Asep pun berulang kali terjadi pisah dan rujuk, putus dan nyambung. Namun, meski diterpa badai rumah tangga tersebut, Irma memilih kembali rujuk terhadap suami sirinya. Untuk cerita kehidupan Irma sendiri, dia merupakan anak yang dibesarkan dari orang tua yang terpisah. Irma mempunyai 2 orang kakak yang tinggal bersama ibu, dan dia sendiri dibesarkan oleh keluarga sang ayah. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua membuat Irma menjadi lebih dekat kepada bibi-bibi dan pamannya. Sekalipun itu, ia juga tumbuh menjadi wanita dewasa yang bekerja keras dan juga ulet. Sampai suatu ketika ia telah membuka hati dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki dan membangun hidup berumah tangga sehingga dikaruniai seorang buah hati. Karena Irma memiliki paras yang cantik dan juga memiliki sebuah kelebihan, yaitu suara yang merdu, maka ia pun bergabung dalam sebuah grup musik dangdut di sekitar tempat tinggalnya. Korban pun melakoni profesi ini selama bertahun-tahun. Kadang ia melakukan show di area desa, kadang kecamatan, dan juga bahkan sempat manggung di luar kota antar pulau. Entah bagaimana awal mulanya, kemudian ia telah memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Singkat ceritanya kemudian sang biduan berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Asep, dan akhirnya mereka menjalin hubungan. Hari berganti, minggu berlalu, bulan berjalan. Hubungan Irma dan Asep pun semakin dekat. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah siri. Karena sebagai seorang singer atau penyanyi, Irma juga harus profesional di atas panggung.
dia seringkali melakukan show atau tur ke luar kota juga. Jadi sudah pasti bahwa Irma itu lebih capek kerja. Rupanya pernikahan siri yang dibangun bersama Asep selama 1 tahun 6 bulan seringkali mengalami perguncangan. Tidak bahagia. Bahkan mereka seringkali terlihat berdebat dan saling menyalahkan antara satu sama yang lain. Perangai dari Asep yang pemarah dan juga sangat pencemburu membuat Irma sangat tidak nyaman. Asep selalu menuduh Irma melakukan sesuatu yang tidak baik di belakangnya. Bahkan ia sempat menuduh Irma mempunyai hubungan spesial dengan pria lain. Tentu saja hal ini selalu dibantah dan ditepis oleh Irma bahwa ia bekerja secara profesional dan tidak pernah melakukan apa yang sudah dituduhkan kepadanya. Bukannya mengayomi dan juga menyayangi istri, Asep malah melontarkan ucapan-ucapan yang dan juga menyakiti perasaan Irma. Akhirnya, Irma tidak ingin berada di sisi Asep lagi. Ia pun memutuskan kembali pulang ke rumah keluarganya. Namun berdalih khilaf dan memohon-mohon untuk kembali. Asep tidak ingin kehilangan Irma. Dia mengaku khilaf dan ingin mempertahankan serta memperbaiki hubungan mereka. Setelah memikirkan berulang kali, akhirnya Irman pun luluh dan mau untuk rujuk kembali kepada Asep. Dan akhirnya mereka kembali bersatu sebagai pasangan suami istri. Sayangnya hubungan mereka semakin hari semakin tidak baik-baik saja. Ada saja hal yang dilakukan oleh Asep yang membuat Irma semakin tidak nyaman dan merasa terpojokkan. Akhirnya setelah beberapa kali terjadi pergulatan dalam rumah tangga, terus nyambung. Dan tibalah suatu ketika Irma benar-benar ingin berpisah dengan Asep dan tidak ingin kembali lagi ke pelukannya. Karena merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi perangai Asep yang sangat tidak baik. Pak Ilyas, paman Irma, mengatakan ia terakhir kali berkomunikasi dengan keponakannya itu pada tanggal 13 Januari tahun 2024, sebelum akhirnya ia dinyatakan menghilang. Karena dalam waktu kurang lebih 7 bulan tidak ada kabar sama sekali. Komunikasi terakhirnya adalah saat itu Irma meminta dijemput oleh pamannya seusai ada kerjaan di luar. Namun hal itu diurungkan karena dia akan dijemput oleh mantan suaminya tersebut. Sontak saja sang paman khawatir dan melarang. Janganlah kamu bertemu dia. Kamu seringkali bertengkar dengan dia. Aku tak ingin terjadi apa-apa sama kamu. Gak apa-apa, Paman. Percayalah. Aku akan baik-baik saja. Aku hanya ngobrol sebentar. Kami hanya ingin bertemu dan ngobrol saja. Gak akan lama kok. Dan Irma juga mengatakan bahwa mantan suaminya itu akan datang bersama dengan temannya lain. Jadi tidak sendiri. Setelah berhasil meyakinkan sang paman, akhirnya Irma mau dijemput oleh Asep. Sebuah firasat tidak enak pun terbesit dalam pikiran sang paman. Kenapa hingga malam hari nomor telepon dari Irma tidak aktif? Bahkan beberapa kali telepon tidak terjawab. Tidak biasanya Irma bersikap seperti ini. Keluarga langsung menanyakan keberadaan Irma kepada sejumlah warga yang mengenal dan bahkan mereka mendatangi kediaman Asep. Asep dengan liciknya mengatakan bahwa Irma kabur membawa barang-barang berharga miliknya. Kemudian ia melarikan diri. Sontak saja sang paman tidak percaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Irma kabur. Jelas-jelas di awal dia baik-baik saja. Kenapa sekarang kabur? Ngapain juga harus kabur? Dan pasti kamu melakukan sesuatu ya? Namun Asep tetap kekeh dan berdalih. Irma kabur membawa barang berharga miliknya. Karena ada job di luar kota. Waktu pun berlalu. Sekitar 3 bulan. Kemudian Pak Ilyas kembali menanyakan kepada teman-teman Irma dan juga kepada tetangga yang mengenal Irma. Di sini sempat beredar kabar bahwa Irma sedang menjalankan kontrak kerja di daerah luar, yaitu area Bali. Karena kepadatan aktivitasnya, sehingga mungkin belum bisa memberikan kabar kepada keluarga di rumah. Namun tentunya hal ini tidak seperti biasanya. Irma selalu berpamitan dan memberikan kabar kepada keluarga. Nia, sahabat Irma, menceritakan pada satu sore hari tanggal 13 Januari 2024 lalu, Irma yang bermukim di daerah Cimahi, Jawa Barat,
berangkat dari rumahnya menuju rumah Asep di Kampung Babakan, Desa Pengauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Waktu itu posisi mereka sudah terus Asep menelepon, mengajak Irma bertemu di rumahnya. Waktu itu keluarga juga melarang agar Irma tidak menemui Asep. Namun entah kenapa Irma tetap berangkat saja. Beberapa jam setelah Irma berangkat, Nia menelpon HP-nya, menanyakan apakah kamu sudah tiba di rumah Asep? Dan Irma menjawab, belum, saya masih di perjalanan, tapi sebentar lagi sudah sampai. Kemudian pada malam harinya, Nia menelpon kembali, namun tidak ada jawaban. Beberapa kali panggilan, sampai tengah malam pun tidak ada jawaban dari telepon tersebut. Bahkan kemudian nomor Irma tidak aktif. Dan malam itu, Irma tidak kembali pulang. Sebelum ditemukan jasadnya, Irma Novitasari sempat dilaporkan hilang pada awal tahun 2024 lalu. Selama ini, jasad korban disembunyikan dengan cara dikubur di belakang rumah oleh pelaku. Setelah 7 bulan menghilang, tidak terang pun mulai tampak. Keluarga korban mendapatkan informasi bahwa korban telah dihilangkan nyawanya dan dikubur di pekarangan belakang rumah Asep dari seorang warga. Kemudian keluarga segera melaporkan kejadian ke Polsek setempat. Kapolsek Pacet AKP Hendri NR mengatakan lokasi TKP berada di area perkebunan. Untuk sementara diduga korban penghilangan nyawa. Polisi juga telah memasang garis polisi lain di sekitar area rumah Asep. Saat petugas melakukan pengamanan TKP, sontak semua warga histeris dan juga berantusias untuk melihat lokasi. Bahkan, terlihat beberapa kerabat dari Irma tidak menerima dan ingin melakukan aksi main hakim sendiri atas kelakuan Asep CS. Namun petugas yang sigap berhasil mengamankan dan menghalau massa yang ingin bertindak sendiri. Pak Hendri melanjutkan, sudah ada 4 orang yang ditangkap terkait kasus penghilangan nyawa atas kepergian Irma. Mereka adalah Asep Saifuddin, 23 tahun, selaku suami siri. 3 lainnya adalah teman daripada Asep, masing-masing Abdul Ghani, 22 tahun, Usman Saleh, 30 tahun, dan Agus Kurnia, 21 tahun. Sedangkan peran pelaku Asep menjadi dalang dan sisanya adalah berperan memberikan bantuan eksekusi. Pak Hendri menjelaskan, Asep menghilangkan nyawa korban dengan cara melukai golok. Sementara teman-teman yang lain membantu memegangi kaki tangan dan membungkam mulut korban. Sungguh keji dan sangat tidak berperi kemanusiaan, hilangnya hati nurani. Belakangan terungkap motif daripada Asep melakukan aksi menghilangkan nyawa terhadap istri sirinya adalah karena rasa sakit hati. Ia menduga Irma melakukan hubungan terlarang dengan pria lain. Dan rumor yang gak jelas itu adalah hal yang sangat ditepis dan tidak terbukti kebenarannya, bahwa Irma tidak pernah melakukan. Sebuah fakta terungkap di mana sebagai pelaku utama atas penghilangan nyawa Irma, Asep mengaku sudah merencanakan tindakan keji tersebut sejak awal bulan Desember tahun 2023 lalu. Asep mengungkapkan di bulan Desember tersebut dirinya sempat mengajak salah seorang temannya yang saat ini masih berstatus sebagai saksi atas kasus tersebut. Namun, sang teman melakukan penolakan. Dan akhirnya, Asep bersama ketiga temannya berhasil melakukan aksi keji tersebut. Asep diketahui menghilangkan nyawa sang istri dengan cara hingga kehilangan nyawa. Rasa cemburu yang berlebihan dan juga tuduhan tidak bisa dibuktikan. Kemudian jasad korban dikubur di belakang rumah di kawasan Pacet, Kabupaten Bandung. Kini Asep hanya bisa menyesali perbuatannya. Usai peristiwa penghilangan nyawa tersebut, keluarga Asep diketahui telah mendatangi kediaman keluarga Irma untuk melakukan permohonan maaf dan belasungkawa. Namun begitu, proses hukum tetap harus dijalankan. Pertemuan itu dilakukan di Polresta Bandung pada Senin 5 Agustus kemarin. Ia sudah ketemu dengan keluarga tersangka, cuma tidak ke rumah langsung. Pertemuannya di Polresta pas hari Senin kemarin, ucap Bapak Ilyas. Dalam isi mediasinya, mereka mengucapkan belasungkawa dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tindak kejahatan ini pun terungkap ketika ada seseorang yang berakun anonim telah memberikan kabar bahwa Irma sudah meninggal dunia dan isi pesannya pun tidak terinci. DM itu disampaikan kepada kakak Irma yang berada di Arab. Awalnya keluarga tidak menghiraukan,
Namun, setelah datangnya seseorang tetangga dari Asep menceritakan bahwa ia disuruh turut menghilangkan barang bukti karena ia melakukan penolakan dan tidak ingin terlihat kejahatan, maka ia memutuskan untuk memberikan kesaksiannya kepada keluarga Irma. Dan akhirnya terbukalah sebuah kasus yang disembunyikan selama 7 bulan oleh Asep DKK. Dengan berurai air mata dengan amarah, warga dan kerabat dari Irma menuntut pelaku dihukum dengan hukuman yang sangat setimpal. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 170 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.